Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak nelayan menebar pukat. Pukat ditebar di tepi pantai. Menjawab salam kurang semangat, saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitabi wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'uhum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada malam hari ini. Telah kita memasuki malam yang ke-14. 13 hari sudah kita melaksanakan saum kita. Ini pertanda Allah masih cinta dan sayang kepada kita. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk kita manfaatkan kesempatan di bulan Ramadan untuk kita meraih kemenangan, kita meraih ampunan Allah, kita meraih yang namanya rahmat dan pembebasan daripada api neraka. Berselawat kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi asbab mudah-mudahan dengan salawat itu menghantarkan kita mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama sebelum kami menyampaikan ceramah Ramadan menjelang pelaksanaan salat tarawih, kami mengingatkan kepada kita semua bahwa ketika anak-anak kita, generasi muda kita yang kemudian datang ke masjid, mungkin dengan kelincahan mereka, mereka bermain, berkata-kata ataupun bercakap-cakap, janganlah kita melarang mereka dalam artian mengusir mereka keluar dari masjid. Karena ada alasan yang penting. Kenapa? Karena dengan suara teriakan mereka ataupun kata-kata mereka itu suatu ketika, suatu saat kita akan memimpikan mereka itu. Kita akan mendambakan suara-suara mereka. Karena mereka lah adalah generasi yang nanti akan menggantikan kita semua. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa hal ini saya sampaikan? Karena ada di beberapa masjid, saya yakin dan percaya tidak ada di Masjid Raya Al-Akbar, ada marbot ataupun petugas yang ketika ada anak-anak bermain diusir keluar. Kemudian apa yang terjadi? Maka mereka akan merasa enggan untuk datang ke masjid, takut. Wah, kalau kita ke masjid nanti akan dimarahi. Kalau kita datang ke masjid nanti akan dipukuli. Kalau kita datang ke masjid nanti begini dan seterusnya. Sehingga apa? Pelampiasan mereka itu akan keluar dari pintu masjid, melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan. Nauzubillah. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala.
Maka ini menjadi kontrol kita semua. Apakah takmir masjid ataupun kita sebagai orang tua, mari kita jaga anak-anak kita, generasi kita. Karena bukan dari lagi mereka nanti kita harapkan ada generasi yang akan menggantikan kita. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Disampaikan oleh Syekh Abil Aidz Asmarkandi dalam kitab beliau yang berjudul Tanbihul Ghafilin. Beliau menyebutkan bahwa ada 4 hal yang hendaklah kita lakukan, apalagi kita memasuki tahapan yang kedua, fase yang kedua di bulan suci Ramadan, yaitu fase maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam Al-Qur'anul Karim pada surah Al-Imran ayat 133, Allah mengingatkan kita, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Kita diperintahkan untuk segera menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maghfirahnya Allah. Allah telah menyediakan fasilitas. Allah telah menyediakan sarana. Apa sarananya? Sarananya adalah bulan Ramadan yang Allah janjikan akan menghapuskan dosa-dosa orang yang melaksanakan puasa di dalamnya, qiyamul Ramadan di dalamnya. Man shama Ramadanan imanan kharaja min dzunubi kayauma waladathu ummuh. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena imannya, karena ikhlasannya, karena ketaatannya, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosanya seperti seorang bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu bagusnya, begitu indahnya Allah menghadirkan bulan Ramadan. Apalagi pada fase yang kedua ampunan Allah. Maka Abu Aidz mengatakan yang pertama yang harus kita tanamkan pada diri kita adalah bagaimana kita bisa menghayati, memahami terhadap apa yang kita laksanakan, terutama puasa Ramadan yang kita jalani. Ada ilmu yang harus kita pelajari. Ada manasik yang harus kita jalani. Sehingga apa yang kita laksanakan bukan hanya sekedar taklif, bukan hanya sekedar kita ikut-ikutan, tapi ada pegangan yang kita ketahui. Bahkan dalam Al-Quran surah Al-Mujadilah pada ayat yang ke-11 Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan beberapa derajat. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kekhususan, memberikan spesialisasi kepada mereka yang mengkaji, memahami, bahkan menerapkan terhadap ilmu yang Allah telah berikan. Dan ilmu yang terpenting adalah Al-Quranul Karim. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, menurut Syekh Abil Aidz Asmarkandi, yaitu hati kita, nawaitu kita, niat kita. Pada kadangkala niat ini bisa saja menyimpang ketika kita mengawali bulan Ramadan. Saya berjanji akan khusyuk, tawadhu, dan saya istiqomah untuk menjalankan puasa Ramadan, bahkan qiyamul Ramadan. Tapi ketika dalam perjalanan ada sedikit sentuhan ataupun godaan, maka dia akan berbelok. Maka pentingnya niat ini harus kita senantiasa tanamkan, sehingga akan menggairahkan, memberikan spirit kepada hati dan rohani kita untuk kemudian kita melakukan apa yang Allah perintahkan, dan sehingga kita bisa akan lebih baik daripada sebelumnya. Yang ketiga menurut Abil Aidz Asmarkandi, yaitu harus ada kesabaran. Kenapa? Karena bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan ujian. Bulan Ramadan adalah bulan as-sabari atau syahrus sabari. Bulan yang penuh dengan sabar. Di situ kita dituntut, bahkan kita ditempa, ditarbiahkan
dididik bagaimana kita menjadi insan yang la'allakum tattaqun. Bukan insan la'allakum tuflihun. Bukan insan la'allakum turhamun dan seterusnya. Tapi dititik beratkan adalah orang-orang yang bertakwa. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sabar ini tentunya tidak bisa kita dengan hanya bersantai, tapi dibutuhkan adalah keuletan kita. Sabar dalam menghadapi suami yang macam-macam, sabar dalam menghadapi istri yang bawel, terhadap anak-anak kita, tetangga kita, dan seterusnya. Dan secara psikologi ketika kita melaksanakan puasa, apalagi dalam perut keroncongan, dalam keadaan lapar, dalam keadaan haus, ada yang membuat kita bisa saja terpancing emosi. Maka disitulah kita mampu memanage emosi kita. Kita mampu menjaga amarah kita. Bahkan dalam Al-Quran surah Al-Imran pada ayat 134 disebutkan bahwa wal kadhiminal ghaidh, kita mampu menahan amarah kita. Puasa melatih kita sabar dan menahan amarah. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, bahwa puasa yang kita jalani ini adalah buahnya adalah bagaimana kita bisa menjadi insan yang peka terhadap orang lain. Hablum minan nas. Bukan hanya kita baik hablum minallah, tapi hubungan kita sesama manusia terjadi kerenggangan, terjadi ketidakenakan. Padahal puasa melatih diri kita bagaimana kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh saudara kita. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan bahwa la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu akhi ma yuhibbu li nafsihi. Belum dikatakan beriman seseorang kalau dia mencintai orang lain seperti mencintai dirinya sendiri. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah 4 pesan yang bisa kami sampaikan pada kesempatan menjelang pelaksanaan salat tarawih pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita sekalian. Kami mohon ampun bila ada kesalahan dan kehilafan. Terima kasih. Billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.